Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Kita kadang-kadang tidak sadar ya, dalam pertanggung musuhnya nggak jelas, ada dalam diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang sekitar kita ini? Ada yang pemarah, ada yang pendendam, ada yang penghasut, ya kan? Ada yang underestimate kepada kita semuanya. Ada yang kerjanya nyalain orang saja ada. Ada. Sampai di YouTube juga ada. Disalahkan semua. Nggak ada yang benar. Ya. Lalu gimana? Gini aja. Kalau menghadapi orang yang jiwanya hasut, caranya gimana? Jangan kau jadikan orang itu sebagai sahabatmu. Tetapi juga jangan kau jadikan musuhmu. Sebab kalau jadi sahabat, dia akan menikam dari belakang. Kalau jadi musuh, maka kemarahan dia akan meledak-ledak. Jadi jaga jarak aman sajalah. Secara formalitas, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar, sehat, dah selesai. Ini, karena orang yang hasut itu, yang dipikirin orang lain, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mengizinkan ada orang bisnisnya sukses. Tapi dia sendiri tidak punya keinginan untuk sukses. Jadi ceritanya hanya mengoreksi orang lain saja. Kalau ada yang dapat rezeki, panas dia. Dari mana? Nyupang barangkali ini. Ini mesti ini. Atau mungkin ini dana kampanye ini. Selalu seperti itu. Sampai dengan teganya ya membatalkan pernikahan seseorang, nggak ada urusan, dioncok tuh calon pengantin laki-lakinya tuh. Tahu nggak, itu tuh sudah pernah hamil dulu tuh, orangnya medit, ngapain? Jadi dia ingin menghancurkan orang lain, ya, menggagalkan keinginan orang lain, dia sendiri tidak punya keinginan. Jadi saya kasihan sekali, terharu saya melihat orang yang jiwanya hasut itu. Ya, hati-hatilah. Itu bisa masuk dalam diri kita kok, tanpa kita sadari. Coba aja perhatikan, ketika ada orang dapat rezeki, kamu panas hati atau ikut bergembira? Ya. Ntar dulu. Ini warungannya sembako. Kalau ditaksir paling untungnya sehari 200.000 lah untuk bersihnya. Kok bisa beli mobil Innova? Mungkin kredit lah. Lalu bayarnya dari mana? Kredit kan 4 juta sebulannya. Paling-paling 4 bulan juga ditarik lagi tuh. Urusan apa kau berbicara tentang orang lain? Mungkin ibu-ibu sering mendengar itu kan. Ada suami istri. Istrinya cantik jelita. Suaminya kayak Ray Tebalan. Kayak Ray Tebalan, bocak-bacak.
Komentarnya apa? Apa beli kelilipan sama matanya kun? Semono ayu nih. Laki nih bocak-bacak. Semua dikomentari. Ya, semacam itu. Jadi dia itu semuanya adalah sifatnya adalah penghancuran, destruction. Hanya menghancurkan diri. Dan itu membuat dia tidak pernah nyaman hidupnya. Dan dia orang yang tidak pernah bahagia. Ya. Dendam, kemarahan, ya, dendam kesumat, kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Itu adalah musuh-musuh dalam diri kita sendiri. Yang keduanya bertarung. Ya, kekikiran berhadapan dengan kedermawanan. Ya kan? Bersih dengan kotor. Kepedulian sosial dengan egoistis. Ya kan? Itu saling berhadapan-hadapan. Bagaimana kita mengaturnya? Itu yang penting sekali, bahwa kita mesti mengatur. Ibu-ibu sekalian, bahwa ketika kita ingin menyelesaikan seorang yang kena depresi psikologis, itu bagaimanapun juga kita harus mempelajari sejarah dia dari sejak kecil. Nggak bisa. Itu bukan karena hari ini. Itu sudah lama. Iya. Karena kekecewaan dia yang luar biasa. Ya. Dia pernah melihat bapaknya berselingkuh. Ya. Sakit hatinya itu. Itu berpengaruh pada perilaku kita. Membangun suatu dendam, kebencian. Sampai dia sendiri enggan untuk kawin. Iya. Pendidikannya tinggi. Iya, S2. Tapi mau kawin. Itu bukan apa-apa. Kapan kebencian itu? Sejak dia sedang masih kecil, 20 tahun yang lalu. Jadi artinya bahwa ini medan pertempuran kita ini, pemetaannya tuh mesti kita bikin pemetaan ulang ya. Karena masing-masing nanti psikoanalisis, psikologi, behaviorism, psikologi segala macam itu juga saling mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya kira ke depan nanti dengan kodar ini kita membuat peta permasalahan dalam diri kita sendiri. Sebab bagaimanapun ibu-ibu sekalian, kebahagiaan kita ini ada di dalam diri kita sendiri. Bukan di luaran, bukan di harta, bukan di rumah, bukan di mobil. Kedamaian yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita salah paham bahwa dengan harta yang banyak berlimpah ruah kita akan bahagia. Nggak ada urusan. Kebahagiaan adanya di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Jadi artinya bahwa terlalu banyak orang yang hartanya berlimpah ruah. Ternyata dia tidak bisa menikmati hartanya. Ke taman di rumahnya aja. Itu biaya perawatannya. Tukang yang ngurusin taman tuh 10 juta sebulan. Yang nikmati siapa? Orang lain. Dianya apa aja? Pulang malam. Kapan menikmatinya? Mobilnya 10. Yang diduduki joknya berapa? Ya. Malah justru harta dia semakin banyak, malah dia tidak dapat kesempatan untuk menikmati hartanya. Sehari-hari hanya marah aja. Ada lagi pengelolaan yang tidak wajar dalam diri kita sendiri. Sawahnya 80 hektar. Kaya nggak? Tapi lidahnya belum pernah makan sate seumur hidup. Kakinya belum pernah pakai sepatu.
anaknya nggak ada yang sekolah. Realita. Nggak usah disebutin namanya. Nggak ada yang sekolah. Sehari-hari suruh bekerja, sawah, nanam padi. Nanti akhir tahun dijual padinya, beli sawah lagi, nambah 81 hektar. Nanti tempatnya nambah lagi 1 hektar lagi, 82, 83, sampai 90 hektar. Kesenangannya bukan masuk ke dalam perut, dinikmati satenya, dinikmati bergedenya, dinikmati rendangnya, enggak. Kesenangannya menghitung duit. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Selap lagi di bawah kasur. Nanti jam 3 bangun lagi. Situ lagi 1 juta, 2 juta. Kesenangannya menghitung duit. Ada, itu penyakit. Ya kenapa tidak dinikmati? Toh nanti kamu pulang juga tidak kau bawa kok. Saya berjanji, kain kafanmu tidak akan ada kantongnya kok. Betul nggak Muno? Wahai kekasih, sampaikan sesal